Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi, masih bersama dengan Pak Asis dan juga Ibu Dr. Kadriati. Saya kembali ke Pak Asis. Pak Asis, tadi pertanyaan saya sempat terpending Pak ya, bahwa ini kan telah melewati kajian sebelumnya, sebelum kemudian proyek ini dilaksanakan. Mengapa sampai hal seperti ini bisa terjadi Pak, menurut Anda? Kalau dari pihak kami belum pernah melihat kajian itu. Oke. Ya, dilihat Makassar belum pernah dipresentasikan terkait dengan kajian itu, dampak lingkungan segala macam belum pernah. Nanti ketika muncul di permukaan bahwa akan sudah mau masuk ke segmen Makassar, di mana sudah mau diadakan pembahasan lahannya, di situ baru kita bahwa ternyata yang diinginkan oleh pihak balai kereta api itu adalah egreg. Sementara dari pembicaraan sebelumnya dari pihak pemerintah kota itu menginginkan bahwa rel kereta api ini elevated supaya tidak punya dampak di belakang hari. Oke, jadi menurut Bapak kalau misalnya ini egreg akan berdampak ya di kemudian hari begitu ya, apakah Bapak ini sudah melihat lokasinya, lokasi pembangunannya, karena ini kan tidak dibangun di tengah-tengah Makassar Pak Asis? Iya betul. Kami pernah berkunjung ke balai, ya. Kami dengan teman-teman Komisi C pernah berkunjung ke balai dan menyaksikan terkait dengan jalur yang akan dilewati. Kita melihat bahwa kondisi Makassar itu boleh dikata bahwa pada saat musim hujan itu air akan bermuara ke sana, pasti akan melalui jalur yang dibelah oleh rel kereta itu. Ya. Kemudian nantinya itu kan tentu ke depannya kan akan menjadi pemukiman yang padat dan sebagainya. Sehingga kita khawatirkan ketika desain konstruksi rel kereta itu egreg, maka tidak untuk kemungkinan akan terjadi banjir di kawasan itu. Dan itu akan membuat tentu menimbulkan keresahan masyarakat lagi, menyusahkan masyarakat lagi. Oke, jadi pada intinya untuk sejauh ini Bapak setuju bahwa untuk saat ini tidak mengganggu tata ruang untuk saat ini Pak ya, karena tidak dibangun di tengah-tengah kota. Bukan seperti itu. Baik, silakan. Kalau jalur yang ada sekarang untuk melalui kereta api kita sudah setuju jalurnya. Tinggal untuk desain konstruksinya itu. Ya kita belum sepakati. Kita mau bahwa konstruksi kereta api itu adalah elevated yang melayang di atas sehingga tidak membelah kawasan yang ada di sana. Dengan alasan bahwa nanti pemukiman penduduk akan padat di Makassar begitu Pak ya? Iya. Baik, seperti itu. Saya kemudian ke Ibu Dr. Kadriati. Dengan adanya kemudian kereta api di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar ini berarti bahwa dari pengamat transportasi apa kemudian impact bagi masyarakat dan juga pemerintah menurut Anda? Kalau ada kereta api di Kota Makassar, seperti kita tahu ya, fungsi dari kereta api itu kan menghubungkan koneksi antar wilayah semakin bagus. Seperti itu, yang dampaknya nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kita jangan berbicara cuma di Kota Makassar. Karena kan ke depan itu ada jalur kereta api untuk sekarang yang dirintis sudah Parepare ke Makassar. Makassar itu kan sampai ke Newport ya. Kemudian ada lagi untuk kereta api khusus untuk Maminasata. Kemudian ada lagi untuk daerah selatan, kereta api Makassar, Makassar ke Bulukumba misalnya, daerah selatan. Nah, dengan adanya kereta api maka perekonomian di daerah-daerah yang dilewati kereta api itu nanti akan bertumbuh di sepanjang rel ini, kan seperti itu. Dan juga kalau kita melihat misalnya untuk bahan-bahan baku ataupun bahan yang dari daerah, masalah perkebunan, pertanian, itu kan nanti pada saat pengangkutan ke Makassar itu malah lebih cepat. Tidak seperti kondisi sekarang, karena kita lihat bahwa kondisi jalan untuk pengangkutan misalnya dari Bulukumba ke Makassar itu kan butuh 4-6 jam. Tapi kalau dengan kereta api bisa saja ditempuh cuma sampai 3-4 jam karena mempunyai rel sendiri. Seperti itu loh. Jadi ekonomi masyarakat kita dan juga akan melatih masyarakat kita ke depan yang namanya disiplin waktu. Itu tanpa disadari. Kenapa? Karena yang namanya kereta api itu kan jadwalnya tepat.
rata-rata jual tepat ya, kecuali ada misalnya hal yang di luar kendali manusia itu ya wajar, bisa saja tepat waktu ini ya tidak tepat waktu. Dan dengan adanya disiplin nanti itu kan berdampak yang sangat bagus juga untuk masyarakat kita yang tidak tahu bahwa dengan disiplinnya masyarakat maka etos kerja kita akan semakin meningkat, dan juga generasi kita juga nanti akan lebih cerdas seperti itu loh. Jadi ekonomi dan melatih masyarakat. Makanya menurut saya kalau yang dipermasalahkan sekarang tentang relnya apakah elevated atau upgrade menjadi hal yang aneh dari saya, karena kenapa misalnya DPRD sendiri tadi menyampaikan bahwa orang DPR tidak tahu bahwa akan ada pembangunan kereta api di mana pembangunannya itu menggunakan rail upgrade. Nah kalau perencanaan itu kan sudah sampai ke aspek sana, jadi peneliti itu sudah memikirkan ini loh kondisi yang akan kita lalui. Contohnya kalau upgrade berarti butuh biayanya lebih sedikit miliar dibanding nanti elevated yang triliunan seperti itu. Yang kedua, jelas mereka sudah mempertimbangkan kalau upgrade misalnya, maka mereka sudah pasti harus mempertimbangkan bagaimana dengan kondisi Kota Makassar tata ruangnya. Kan seperti itu. Harus tahu nih Mas Makassar misalnya daerah banjir. Apakah nanti upgrade ini kemudian mereka tidak ada upaya untuk bikin yang bagus supaya jangan melewati daerah banjir. Kan seperti itu. Peneliti harus melihat yang namanya SWOT, ada namanya strength, berarti kekuatan, weakness apa kelemahannya, terus apa opportunity, kemudian apa yang harus dilakukan treatmentnya. Untuk melihat ini kalau misalnya dia upgrade, maka ini loh kelemahannya, maka ini yang harus dilakukan, dan ini peluangnya. Dan kalau elevated, misalnya elevated dia seperti ini bagus karena tidak akan banjir, dia bebas banjir, tetapi perlu diingat ada kelemahannya, apa itu dana. Sekarang dananya dari mana itu loh. Nah kalau misalnya DPRD tidak setuju karena upgrade ya, karena mungkin kurang informasi dari awal, jadi pertanyaan saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia transportasi, apakah ini dana disiapkan? Kan seperti itu. Karena dari pusat tidak tahu, ini kan perencanaan dari pusat. Pusat sendiri menyiapkan hanya miliar upgrade. Nah itu saya juga kritisi, misalnya kalau ada penelitian dari pusat, sebaiknya melibatkan juga peneliti dari orang lokal, karena yang mengerti kondisi juga orang lokal. Jadi ini sebenarnya harus ada kerjasama yang baik. Kemudian nanti ada setelah itu dilakukan ada sosialisasi. Pemerintah kota mensosialisasikan ke DPRD, ini ada dana seperti ini dengan relnya upgrade. Nah, bagaimana pendapat dari Dewan? Mungkin seperti itu Pak alurnya, supaya jangan sampai Dewan malah ini kok tiba-tiba begitu booming trending yang namanya upgrade sama elevated, barulah Dewan juga, kita kok baru tahu, kenapa tidak disosialisasikan? Nah seperti itu. Oke, baik, langsung saja silakan ditanggapi Pak Asis. Setahu saya dari pemerintah kota bahwa memang sudah ada perencanaan awal. Ada perencanaan awal bahwa segmen yang masuk dari Maros ke Makassar itu adalah elevated. Sudah ada perencanaan awal seperti itu. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi upgrade. Nah ini kita pertanyakan, kenapa bisa berubah ke upgrade? Nah, mohon maaf, kalau kita sebut persoalan dana, saya mohon maaf sekali bahwa kami ini Makassar pintu gerbang di Sulawesi Timur. Artinya Makassar ini sama dengan kota-kota besar lainnya. Kenapa Palembang elevated? Kenapa Medan elevated? Dan elevated, kok Makassar mau dikasih yang upgrade? Apa kita naturi? Tidak mau kan? Kalau disamakan Medan, Palembang, Bandung, semua pakai upgrade. Semua pakai elevated. Seperti itu. Jadi kita tidak mau karena dampak daripada pembangunan itu tidak ada jaminan bahwa kalau itu upgrade akan bisa tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi kalau elevated, insya Allah tidak ada pengaruhnya dan itu bisa berjalan dengan baik.